teman-teman, hai, balik lagi di channelnya Mas Do Oracle. Hai guys, apa kabar ya? Semoga kita selalu sehat ya, semoga kita selalu happy, semoga kita selalu bahagia selalu ya guys ya, jangan sedih-sedih ya. Oke, untuk menghibur kalian pagi ini Mas Do akan angkat tema yang agak berat, atau agak bagus dikit judulnya ya. Kita akan lihat atau Mas Do akan lihatin nih bagaimana perasaan dia saat ini. Perasaannya saat ini ya. Oke, ini kita shuffle aja dulu kartu tarotnya ya. Yang baru bergabung saya ucapin selamat datang ya. Selamat bergabung di channelnya Mas Do Oracle. Semoga kalian yang kepo-kepo ya bisa mengobati rasa rindu atau mengobati energi-energi dia ya. Yang kalian kepoin ya, apa sih energinya saat ini ya, mudah-mudahan kebaca di tarot ini ya. Ini teman-teman ya, hanya kartu tarot ya. Kembalilah sepenuhnya kepada Yang Maha Kuasa ya. Jadi tarot ini jadikan hanya sebagai guide ya, atau hanya sebagai petunjuk aja ya. Oke, tetap percaya pada Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Oke, ini kita tarik aja dulu perasaan dia saat ini ya. Ada Seven of Swords loh guys. Ini tak mundurin dulu ya, nggak muat. aduh, CEO tak tarik. Aduh, ada Five of Cup ya. Oke deh, kita bacain aja ya perasaan dia saat ini ya. Ini untuk siapa mas? Bisa untuk siapa saja, kita baca umum ya. Kita nggak baca zodiak, kita baca umum. Ini bisa untuk kamu, bisa untuk dia, ini bisa untuk mantan. Kamu mau lihat siapa bisa. Ini energinya bisa udah terjadi, bisa belum terjadi. Ini bisa bolak-balik ya, bisa ini ke kamu, bisa ke dia gitu loh. Yuk kita mulai aja. Ups, sorry kesenggol. Yang pertama di sini ada gambaran Ten of Pentacle ya. Teman-teman, di sini adalah gambaran orang yang sedang memperlihatkan hasil jerih payahnya ya. Saat ini dia itu kayak bukan pamer sih ya, kayak bangga ya. Ten Pentacle itu gambaran kayak pohon yang sudah tumbuh gede ya, ada banyak buah. Nah, pohon teman-teman identik dengan kerja keras ya. Jadi di sini teman-teman kan ibaratnya kalau digambar nih pohon koin ya, itulah tadi usaha dia. Dan di sini dia sedang menunjukkan kepada kekasihnya, ini loh kerja keras aku. Ini loh hasil dari kerja keras aku gitu loh. Jadi di sini dia teman-teman perasaannya lagi ya, bisa dibilang lagi berbunga-bunga. Kenapa? Karena di sini ada sesuatu hal yang tercapai. Ya, ada sesuatu hal yang terbeli sama dia. Ibarat kata mungkin entah kalian baru beli motor atau beli mobil, dan dia nanti akan ngomong, ini loh beb, ini loh sayang, hasil kerja kerasku. Inilah hasil kerja keras kita. Ya, atau kamu yang baru beli barang baru, ini loh hasil kerja keras aku gitu loh. Ya. Jadi ini ada gambaran orang yang lagi bangga dengan kerjanya. Jadi teman-teman jangan malu, apapun kerja kalian selagi halal hantam ya. Mau jadi TKW, mau jadi pembantu ya, asal itu halal ya, kita nggak perlu malu. Kadang banyak saya lihat teman-teman saya ya, mohon maaf ya, kerjanya itu hanya biasa aja ya, tapi sering kayak apa ya, dia ngomong aku malu kerja gini. Tuh saya bilang, kamu kok malu kerja? Kamu kerja keras loh, kamu mengeluarkan keringat, energi gitu. Jangan malu, bangga, harus bangga ya. Apapun kerja kalian, percayalah, kalau kita lakukan dengan ikhlas pasti akan bisa mencapai kesuksesan. Ini dia buktinya. Mungkin gak kayak orang-orang yang harus sebulan 2 bulan kebeli. Mungkin kamu butuh waktu lama atau dia butuh waktu lama, is okay. Selagi ya itu tadi kalian bisa menabung ya kan. Nah, perasaan saat ini dia berbunga-bunga karena ada yang baru kebeli ya, atau dia baru jerih payahnya selama ini baru kelihatan. Yang kedua di sini ada Temperance. Apa Temperance? Ini adalah sebuah ketenangan. Teman-teman rata-rata ya kalau kita udah ada uang pasti tenang dong. Sorry kesenggol lagi. Ya, ya iyalah, kalau kita ada uang pasti agak happy ya, pasti nggak agak lagi pasti happy gitu ya, pasti happy, pasti tenang ya, tentram ya, biasanya kayak gitu. Kita bandingin lah, kita ada uang dan nggak ada uang, pasti ya rasa kerusuk sana sini bingung. Nah sama dengan dia saat ini, saat dia lagi ada uang ini dia kayak lebih parlente ya, lebih gayanya tuh kelihatan berwibawa dari gayanya dulu. Kayak lagu-lagu itu ya kan, biasanya nggak pakai minyak wangi, dia pakai minyak wangi ya kan. Biasanya dia pakai baju ini, dia sekarang ganteng-ganteng, cantik-cantik ya. Hingga kamu kayak bertanya ini mau kemana gitu ya. Tapi sayangnya teman-teman, ini sayangnya kebanyakan orang, ini saya nggak bilang semua ya, tapi rata-rata orang akan kelihatan belangnya setelah ada uang. Ya mungkin kalian bingung nih, sama pasangan ini kok kalian lagi berantem, kok dia mulai selingkuh gitu ya.
Kenapa Mas Do tahu dia mulai selingkuh nih? Keluar Seven of Swords. Seven of Swords ini mulai tricky ya, mulai kayak jahil ya, atau mulai melirik-lirik sana sini. Orang teman-teman belum ada. Nih kamu mungkin nanya, dia kok gini ya Mas ya? Sebelumnya mungkin dia orang baik-baik gitu loh. Dia biasa aja, tapi kok semenjak ada uang ini kok dia makin nakal ya. Pulangnya malam terus ya. Bilangnya ke sini rupanya jalan sama si ini, sama si itu. Teman-teman gitu memang. Orang kalau udah ada uang ya, kalau kalian mau lihat sifat asli orang, kasih dia uang yang banyak, pasti kelihatan. Nah, jadi kalau kamu melihat perasaan dia saat ini lagi happy ya, lagi temu keseimbangan dan lagi bermain-main, playing. Tricky. Mungkin kalian kayak agak bingung loh, kok bisa ya padahal dia ini dulunya orang baik loh. Dia ini Mas nggak pernah selingkuh, nggak pernah gini, jangan kan apa, tidurnya aja cepet gitu loh. Ya mungkin karena dulu nggak ada uang. Saat udah ada uang baru mulai dia nih. Baru mulai dia yang aneh-aneh, baru mulai dia nakal-nakal, baru mulai dia entah pergi mabuk, entah dia pergi pacaran, ya entah pergi cari selingkuhan. Itulah guys, jadi kita agak ngeri ya kalau diberikan uang berlebih ini terkadang. Ya mudah-mudahan nggak terjadi sama kita. Kalau kita diberi kepercayaan sama Tuhan uang yang berlebih, moga-moga kita nggak berubah. Ya, ini gambarannya dia mulai nakal ya. Ya, setelah ada uang ini dia mulai kayak ya main perempuan lagi atau main laki-laki lagi gitu loh. Dia mulai selingkuh ya, karena udah ada uang. Mungkin kamu udah merasakan kok dia mulai berubah ya Mas Do ya. Ini mungkin nih guys faktor uang tadi ya. Ini ada The Star, saat ini dia lagi merasa kayak dia segalanya, dia kayak raja di dunia ini. Kayak nggak ada yang bisa ngalahin dia gitu loh. Itulah manusia kalau udah ada uang sombong. Selain mulai timbul sifat asli juga menjadi sombong. Ini biasanya nggak ke semua orang. Ini rata-rata orang yang kaget nih, yang nggak pernah pegang uang banyak, dapat uang banyak gitu ya kan. Jadi mulai jadi sombong. Nah, jadi kamu kalau diginiin sama pasangan bilang, jangan sombong. Yang nemenin kamu dari nol aku loh, gituin aja. Jangan sampai nanti dia ninggalin kamu, dia pergi. Rata-rata guys, kalau orang yang udah bersama pasangan nih, jadi kaya, dia pergi ninggalin nyari yang lebih muda. Itu rata-rata teman-teman dia akan diselingkuhin juga. Hukum karma akan berlaku, hukum tak bertuai, percayalah. Ya, karena orang juga pasti akan mengincar uangnya saja. Nah, dia sayangnya tidak melihat kamu yang dari nol nemanin dia, yang tidak melihat kayak, ini orang susah nih, nggak ada. Dia hanya mikir ya, ada yang lebih muda nih, dia lihat aku ganteng. Sebenarnya hanya lihat uangnya yang ganteng kata dia kan. Ya, nih jadi gambarnya saat ini dia mulai sombong, mulai angkuh, mulai bermain-main. Ya ada The Star juga ya. Inilah guys, udah keluar sifat aslinya. Ya emang rata-rata gitu sih. Manusia akan keluar sifat aslinya saat megang uang banyak. Ya, nih mulai kelihatan nih. Juga ada gambaran Six Pentacle atau 6 koin. Nah ini gambaran dia kayak suka foya-foya nih. Kasih sana, kasih sini ya. Kamu kayak merasa, lah aku pasangan aja nggak dikasih gitu loh. Sama temennya, waduh luar biasa royalnya. Kamu mulai merasakan perubahan, nah mulai berubah sih dia. Jadi perasaannya saat ini baru dapat uang banyak ya, dia merasa seimbang ya, ada mulai merasa dia sombong ya, ada mulai merasa dia yang terhebat ya, dia foya-foya sana sini ngasih teman-temannya. Kamu yang pasangan nggak dikasih ya, kalau dikasih pun nggak sebanyak ya, foya-foya lah gitu. Dia tuh ingin terlihat hebat loh sama teman-temannya. Dan juga di sini dia mulai nakal ya, mulai chat-chat yang lain, mulai selingkuh gitu. Dan teman-teman percayalah orang kayak gini kalau kayaknya kayak gini nggak akan bertahan lama, karena dia nggak ada manajemen ya. Ya, kenapa saya berani bilang kayak gitu? Karena dia ini foya-foya, ingin terlihat, wah keren dia ini apa ya, orang kaya sekarang, dulu susah gitu. Ya, dia bagi sana bagi sini gitu loh. Dan ujung-ujungnya apa, dia dengan kamu akan berpisah nih. Ada gambaran atau enggak happy. Five of Cup ini ya identik dengan gambaran pernikahan yang tidak bahagia. Nah, kamu mungkin marahnya gini, saat waktu susah kamu yang nemenin dia. Ya kan? Kamu yang berusaha untuk dia. Tapi setelah dia ada uang ya, dia mulai tuh ninggalin kamu, ya kan? Dia mikir ya, wah ngapain aku takut, nanti aku ada kok yang nyari. Dia nggak tahu. Orang yang kayak gini ya teman-teman, hanya mikir, wah orang mau sama aku ya karena ada uang. Nanti saat dia udah terpuruk, dia akan balik merangkak ke kamu. Pasti kayak gitu rata-rata ceritanya. Ya. Jadi kamu jangan takut, jangan khawatir, hukum karma itu ada, hukum justice itu ada, ya percayalah. Ya. Kalau kamu diginiin orang, nanti kamu biasanya orang kayak gini, ini putus nih atau cerai sama kamu juga akan jadi lebih sukses. Dan dia nanti akan merangkak balik ke kamu. Biasanya kayak gitu rata-rata cerita yang saya bacakan ya. Nih ya, jadi udah kelihatan ya perasaan dia saat ini lagi merasa sombong banget, angkuh ya. Lagi dapat uang ya, uang berlebih, dan dia mulai keluar sifat aslinya, keluar buaya daratnya. Oke.
Dah, sampai sini aja dulu. Thank you banget yang udah nonton. Kita akhiri akhir kata. Salam dari Mas Du. Dadah semua. Dadah guys. Dah.